Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Isra Wulana Tasyidi Ponegoro, kelas A, jurusan Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik materi dari mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan. Baik, pada materi ini reproduksi dan perkembangan hewan, di sini terdapat ada 5 topik yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada perkembangan embriologi pada hewan, yang kedua yaitu ada gametogenesis, nah yang ketiga itu ada fertilisasi, yang keempat ada implantasi dan plasenta, yang terakhir yaitu ada kliafi atau pembelahan. Nah, baik, kita langsung saja ke topik yang pertama yaitu perkembangan embriologi pada hewan. Nah, pada perkembangan embriologi pada hewan ini dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama ada tipe seksual dan tipe aseksual, di mana tipe seksual ini dia mengalami sigami. Nah, pada sigami ini terdapat pada hewan aves, mamalia, dan amfibi. Sedangkan pada aseksual yaitu terjadi pembelahan sel, regenerasi, fragmentasi, pembentukan gumalae, dan pertunasan. Adapun pengertian dari embriologi yaitu embriologi adalah organisme atau sel yang hidup pada masa pertumbuhan embriologi, terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Embriologi ini diawali dengan proses fertilisasi. Adapun perkembangan embriologi itu terdapat 3 fase. Yang pertama itu ada fase morula, fase blastula, fase grastula. Baik, kita langsung ke materi yang kedua yaitu ada gametogenesis. Nah, gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet jantan di gonad, terdapat pada jantan ataupun betina. Nah, gametogenesis ini melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis maupun meiosis. Nah, yang kedua yaitu ada spermatogenesis. Nah, di mana spermatogenesis ini merupakan proses diferensiasi spermatogenium menjadi spermatozoa. Manusia dimulai sejak masa pubertas dan terus berlanjut seumur hidup. Nah, adapun tahapan spermatogenesis itu dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan spermatositogenesis, yang kedua ada tahapan meiosis, nah yang ketiga yaitu ada tahapan spermiogenesis. Nah, langsung saja kita ke yang ketiga yaitu ada oogenesis. Nah, oogenesis yaitu gametogenesis pada induk betina. Nah, dalam oogenesis terjadi pembentukan sel telur yang disebut sebagai oogenia. Yang ketiga yaitu proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dengan spermatozoa membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Nah, zigot kemudian akan membelah menjadi 2 sel anakan dan seterusnya. Nah, proses fertilisasi yaitu ketika sel telur dilepaskan ke folikel di dalam ovarium, maka sel telur akan menuju ke tuba falopi. Nah, adapun macam-macam fertilisasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada fertilisasi eksternal dan ada fertilisasi internal, di mana fertilisasi eksternal yaitu umumnya terjadi pada lingkungan akuatik. Nah, gamet betina berupa sel telur dan gamet jantan berupa sperma akan dilepaskan di lingkungan yang berair. Sedangkan fertilisasi internal yaitu umumnya terjadi pada hewan darat, meskipun sebagian ada hewan akuatik yang proses fertilisasinya terjadi secara eksternal. Topik yang keempat yaitu implantasi dan plasenta. Nah, implantasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endotrium di uterus. Nah, implementasi juga dipengaruhi oleh sitrokinesis antara kesiapan endotrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Nah, adapun fungsi dari plasenta yang pertama yaitu secara efektif bagi pertukaran nutrisi, gas hormon, dan senyawa metabolit. Terus yang kedua yaitu ada organ endokrin penghasil hormon yang penting pada kehamilan. Terus ada imunologi untuk penyaluran komponen antibodi ke embrio yang sedang berkembang.
Adapun hormon-hormon yang terdapat pada plasenta yaitu ada hormon koronik, gonadotropin, dan progesteron, estrogen, dan koronik somatropin. Sekarang kita masuk ke topik yang terakhir yaitu cleavage atau pembelahan. Nah, setelah proses fertilisasi terjadi, zigot akan terbentuk dan mengalami serangkaian proses pembelahan atau cleavage yang sangat cepat. Pada fase ini, awalnya zigot akan membelah menjadi 2 sel atau dikenal dengan nama blastomer. Biasanya terjadi selama 30 jam setelah proses fertilisasi. Adapun fase-fase pada perkembangan embriologi yaitu yang pertama ada cleavage, blastula, grastula, dan neuralisasi. Nah, terus adapun ciri-ciri dari pembelahan zigot yaitu ukuran embrio mulai tidak bertambah. Dengan bentuk umum embrio tidak akan berubah. Terus adanya transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan kualitatif komposisi telur yang terbatas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai dari reproduksi dan perkembangan hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.